Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Perhatikan barakallahu fikum, kita akan lanjutkan bacaan yang berikutnya dari kitab Matan Qatrun Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan baru yaitu faslun. Halaman 10 itu faslun yurfa'ul mudhari' khaliyan min nasibin wa jazimin. Fi'il mudhari' itu dirafa' manakala dia itu kosong dari penasab dan penjazm. Nahwu yaqumu zaidun. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi. Ini penting ini ya. Tajarrudihi ini penting untuk mengetahui amilnya itu lafzi atau maknawi. Jadi kalau antum i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Jadi kalau antum tanya apa amilnya fi'il mudhari' marfu'? Tajarrud. Tajarrud amil lafzi atau maknawi? Maknawi. Tajarrud itu maknawi, ibtida' maknawi. Ibtida' terjadi pada mubtada', tajarrud terjadi pada fi'il mudhari' yang marfu'. Sehingga antum nanti kalau tanya, sekarang fi'il mudhari' marfu', amilnya lafzi atau maknawi? Maknawi. Apa itu tajarrud? Karena kosong. Paham ya? At-tajarrud itu maksudnya khalin, kosong. Mafhum insyaallah. Nah, di situ dan gambarkan hukum-hukum fi'il mudhari' imma mu'rab imma mabni. Imma mu'rab imma mabni. Hukum asal fi'il mudhari' mu'rab semuanya kecuali yang dikecualikan. Yang mu'rab ada marfu', mansub, majzum. Yang marfu' yadhhabu. Yang mansub lan yadhhaba. Yang majzum lam yadhhab. Mafhum insyaallah itu ya? Yang mabni sudah kita lewati sebenarnya, cuman enggak masalah. Yang mabni ada dua, imma mabniyun 'alal fathi, imma mabniyun 'alas sukun. Kapan fi'il mudhari' mabniyun 'alal fathi? Idza kana muttasilan bi nunit taukid sakilatan kanat au khafifatan. Tapi dengan catatan apa? Mubasyirah. Paham ya? Bersambungnya secara apa? Langsung mubasyirah. Yaitu apabila fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid secara langsung. Baik nun taukid yang sakilah ataupun yang khafifah. Contohnya itu yadhabanna. Yadhabanna, antum jangan mengi'rab fi'il mudhari' mansub, keliru. Terus bagaimana? Yadhabanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi litisanihi binuni at-taukid. Paham ya? Seperti itu. Cuman kalau contoh yang pertama yadhabanna itu sakilah, yang khafifah yadhaban. Paham ya? Yadhaban juga sama, fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathi litisanihi binuni at-taukid khafifah. Paham soalnya ya? Mafhum soalnya nih? Bisa dipahami? Na'am. Yang kedua, mabniyun 'alas sukun. Kapan itu? Idza kana muttasilan bi nunin niswah. Kalau dia bersambung dengan nun niswah. Contohnya yadhhabna. Yadhhabna fi'lun mudhari'un mabniyun 'alas sukun litisanihi bi nunit an-niswah. Paham ya? Sekarang apa perbedaannya Abdurrahman? Nun tauhid, nun tauhid. Nun taukid dengan nun niswah apa bedanya? Kita lewati kemarin. Bukan masalah mubasyirah-mubasyirahnya. Dari sisi huruf, dari sisi apa? Dari sisi bentuknya dan juga kedudukan dalam i'rab itu apa bedanya? Nun taukid dengan nun niswah. Ada bedanya atau sama? Apa bedanya? Al-farqu baina nun taukid wa nuni an-niswah. Apa bedanya? Ingat enggak? Apa? Ihsan? Yang mana? Nun niswah yang isim dhamir, nun taukid harfun. Caranya antum ingat-ingat ya. Al-farqu baina nun taukid wa nun an-niswah. Al-farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, anna nun taukid harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Dihafalkan. Perbedaannya. Nun taukid harfun la mahalla lahu minal i'rab. Wa amma nun niswah, adapun nun niswah, na barakallahu fiik, nam fahiya dhamirun atau fahiya ismun dhamirun muttasilun. Paham? Nun niswah itu dia isim, dhamir muttasil dia. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in fa'il.
atau fi mahalli raf'in naibul fa'il. Tergantung fi'ilnya berubah atau tidak. Kalau berubah bentuk nanti fi mahalli raf'in naibul fa'il, kalau fi'ilnya belum berubah fi mahalli raf'in fa'il. Paham belum? Mafhum salah itu udah kita lewati kan bedanya itu? Ayo nah, dibedakan. Al farqu baina nunut taukid wa nun niswah anna nunut taukid harfun mabniyun 'alal fathi aw mabniyun 'alas sukun la mahalla lahu min al-i'rab, tergantung sakinah atau khafifah. Faham insyaallah? Kalau sakinah berarti mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau khafifah berarti mabniyun 'alas sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Paham ya? Amma nun niswah, adapun nun niswah fahiya nam barakallahu fikum ismun. Maka dia ada isim dhamirun muttasil. Isim dhamir muttasil dia. Mafhum insyaallah? Naam. Hadza huwa al-farqu bainahuma. Itu perbedaan antara keduanya. Insyaallah udah clear, langsung kita masuki apa? Yang berikutnya, an-nawasib. Secara global ana gambarkan di sini, ini kesimpulannya walaupun nanti ada faedah yang belum tersebutkan tidak masalah kita sebutkan dalam penjelasannya. Perhatikan an-nawasib terbagi menjadi dua. Pertama, allati tasib nafsiha, yaitu alat penasab yang menasabkan dengan sendirinya. Ucapan dengan sendirinya dipahami baik-baik. Berarti tanpa bantuan an mutmaratan, langsungan ucapan dengan sendirinya. Paham ya? Itu ada berapa? Ada 4. An, lan, idzan, kai. Mirip enggak dengan mutamimah dulu? Mirip. Dah berkali-kali nih. Jurumiyah juga sama, di mutamimah juga sama, di qatrun nada enggak jauh beda. An, lan, idzan, kai. Itu yang menasabkan dengan sendirinya. Ucapan dengan sendirinya itu maksudnya tanpa perantara, bila wasithah. Mafhum? Langsung dikatakan contohnya an tadhhaba, an harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Tadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Nah, itu maksudnya, langsungan. Beda dengan pembagian kedua nanti. Mafhum salah. Nah, lan akuma, lan harfun naf'in wa nasbin wastiqbalin mabniyun 'ala sukun la mahalla min i'rab. Akuma fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Antum lihat faedah seputar an dulu. Nah, barakallahu fiik. Di situ ada faedah seputar an. An itu yustaratu fi an alla yakuna masbuqan bi ilmin. Untuk an ini dia akan menasabkan atau menjadi nasibah, syaratnya apa? Hendaknya tidak didahului oleh ilm. Ilm di sini adalah apa? Al-fi'il al-mufid li-ilm. Itu fi'il yang memberikan faedah ilmu. Bukan maksudnya harus pakai alimah, enggak harus. Semua fi'il yang memberikan faedah yakin atau ilm, nah, makna secara makna maka itu maksudnya adalah bi ilmin. Paham maksudnya ya? Contohnya nanti akan jelas. Nah, sekarang kalau ternyata didahului oleh ilm bagaimana? Fa in subiqat bi ilmin fahiya an al-mukhaffafa min as-saqilah. Kalau seandainya dia didahului oleh fi'il yang memberikan faedah ilmu, alima misalkan contohnya, maka apa? Maka dia itu annya bukan an-nasibah tapi an al-mukhaffafah min as-saqilah. Contohnya, misal alima an sayakunu minkum. Alima an sayakunu, bukan sayakuna. Sayakunu. Nah, kenapa sayakunu? Tidak oleh alima. Faham maksudnya? Syaratnya enggak boleh mendahului an itu fi'il yang bermakna apa? Ilm, atau fi'il yang maknanya ilm. Faham maksudnya? Di situ alima, bacanya bukan alima an sayakuna, tapi alima an sayakunu. Berarti an-nya apa? An mukhaffafah min as-saqilah, mabniyun 'ala sukun la mahalla min i'rab. Paham ya? Kalau an al-mukhaffafah min as-saqilah itu masih beramal dia. An itu kalau ditakhfif menjadi mukhaffafah min as-saqilah, diperingan dari yang semula tasydid anna menjadi an, itu masih beramal dia. Cuman pakai dhamir sya'an namanya nanti. Jadi isimnya namanya dhamir sya'an. Isim an itu. Takdirnya seakan-akan alima anhu sayakunu. Paham belum? Dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu dhamir na barakallahu fikum dhamir ghaib. Paham ya? Atau ghaibah dhamir sya'an namanya. Naam. Kemudian sayakunu, yakunu memang marfu di situ. Memang di situ marfu dia, bukan mansub karena an-nya bukan an-nasibah. An-nya bukan an-nasibah. Mahum soal ini? Ewa. Kenapa kok bukan an-nasibah? Didahului oleh ilm.
Naam. Sekarang kita lihat. Wa in subiqat bi dhannin. Naam. Sekarang faedah berikutnya, kalau sampai an-nya ini didahului oleh dhon atau yang semakna dhon, maka memberikan faedah dua. Bisa an-nya itu qad takunu mukhaffafah minas saqilah, bisa an-nya itu an mukhaffafah minas saqilah, atau bisa juga qad takunu nasibah, an-nya penasab. Kalau apa? Kalau yang mendahului itu fi'il dhon. Fi'il dhon atau yang semakna dhon. Paham ya? Seperti itu. Mafhum insyaallah? Na'am. Contohnya, antum lihat contohnya itu. Misal wa hasibu alla takuna fitnatun. Bisa takuna, bisa takunu. Kalau antum baca alla takunu, berarti nanti an-nya mukhaffafah minas saqilah. Kalau antum baca alla takuna, itu berarti an-nya an-nasibah. Kenapa? Karena didahului oleh fi'il yang maknanya dhon, hasibu, dhannu. Paham ya? Hasibu maknanya dhannu. Mafhum? Itu. Nah, ada dua bacaan. Kemudian faedah untuk lan sekalian, lan situ. 6. I'lam anna lan yufidu nafiyan muaqqatan. Yang sahih bahwasanya lan itu memberikan faedah apa? Penafian yang sesaat saja. Na'am. Fil asl, pada asalnya. Walaysa mufidan lin nafyin mu'abbad, dan tidak memberikan faedah untuk apa? Peniadaan yang selama-lamanya. Khilafan liman? Khilafan lil Mu'tazilah. Dalam rangka menyelisihi kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh Az-Zamakhsyari dalam masalah lughah. Paham ya? Az-Zamakhsyari Mahmud Az-Zamakhsyari itu madhabnya Mu'tazili dia. Paham ya? Makanya kalau dalam tafsir yang dia karang namanya apa? Al-Kasyaf, itu buahnya apa? Tahrifah dalam Al-Qur'an. Wa jaa rabbuka, diubah menjadi wa jaa amru rabbik. Allahul musta'an. Siapa tadi? Mahmud Az-Zamakhsyari. Itu berkeyakinan lan tufidu ta'bidan. Lan itu memberikan faedah apa? Peniadaan nafyan mu'abbad, peniadaan yang selama-lamanya. Makanya dalam perkataan Allah Ta'ala ketika Nabi Musa alaihissalam hendak meminta Allah Ta'ala apa? Untuk memperlihatkan dirinya, apa kata Allah Ta'ala? Lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Nah, kata orang Mu'tazilah di antaranya Az-Zamakhsyari ini, kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Batil enggak ini? Batil. Yang sahih, kamu tidak akan bisa melihatku di mana? Di dunia. Di akhirat bisa. Itulah pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya ana kasih faedah ini biar enggak bingung. Ya. Hatta antum bilang, "Ya akhi lan akuma." Ya akhi, aku tidak akan berdiri selama-lamanya. Kuat antum? Enggak berdiri selama-lamanya? Kuat enggak kira-kira? Enggak kuat. Makanya hanya meniadakan sesaat sesuai dengan kadarnya. Mafhum? Kalau Zamakhsyari dan teman-temannya kemudian dari kalangan Mu'tazilah mengatakan lan peniadaan selama-lamanya. Itu enggak benar. Paham ya? Kecuali illa idza kana hunaka qarinah. Kecuali kalau di sana ada qarinah, tanda. Seperti perkataan Allah Ta'ala, walan tuflihu idzan abadan. Abadannya inilah menjadi tanda bahwasanya lannya untuk selama-lamanya. Faham maksudnya ya? Nah, itu termasuk qarinah tanda. Wa illa ketika inda adamil qarinah, ketika tidak adanya qarinah apa? Nah, barakallahu fiik, yurja' ilal asl, dikembalikan pada asal. Makna lan adalah apa? Harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin. Nafyun muakkad atau nafyun muabbad tadi yang sahih? Muakkad. Mahum insyaallah nih. Na'am. Ini faedahnya. Barakallahu fiikum. Kemudian yang berikutnya, idzan dia akan menasabkan dengan sendirinya tapi dengan syarat. Syaratnya nanti disebutkan di sini kalau tidak salah, tapi tak bacakan dulu aja, tak bacakan secara penjelasan, nanti ketika baca sini sudah jelas. Untuk masalah idzan ini syaratnya 3. Nah, syaratnya 3. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Apa yang pertama? Yang pertama hendaknya dia terletak di awal jawab. Paham ya? Ayyakuna waqi'an fi awalil jawab. Ayyakuna waqi'an fi awalil jawab. Hendaknya dia terletak di awal jawaban. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Naam. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna barakallahu fiikum mustaqbalan. Paham ya? Naam. Jadi maknanya itu mustaqbal. Yang ketiga, ayyakuna muttasilan. Bil fi'l bila fasil. Ayyakuna muttasilan bil fi'li bila fasil. Itu yang ketiga.
Yang pertama tadi ayyakuna waqi'an fi awal jawab. Dia jatuh terletak di awal jawaban. Karena idzan ini enggak bisa berdiri sendiri. Idzan ini bisa berdiri dengan apa? Kalau bentuknya jawaban. Makanya namanya nanti harfu nasbin wa jawabin wa jazain. Harfu nasbin wa jawabin wa jazain. Huruf penasab sekaligus jawaban, sekaligus balasan. Mafhum? Ayo na'am. Syarat yang kedua tadi apa? Ayyakuna mustaqbalan. Maknanya istiqbal. Maknanya akan datang. Jadi balasannya itu yang akan datang gitu loh. Bukan telah terjadi, tapi nanti. Contohnya nanti akan memperjelas nanti. Yang ketiga, ayyakuna muttasilan bil fi'il bila fasil, maksudnya mubasyaratan. Hendaknya dia itu apa? Bersambung dengan fi'il langsung tanpa ada pemisah. Ini hukum asal ya. Kita kembali hukum asal dulu. Walaupun nanti ada pemisah yang diperbolehkan. Faham salah nih, mafhum Abdullah? Mafhum? Ayo na'am. Contohnya itu. Ucapan idzan ukrimaka. Jika demikian, aku akan memuliakan kamu. Jawaban liman qala laka, sebagai jawaban terhadap orang yang mengatakan kepadamu sa'azuruka ghadan insyaallah. Coba bayangkan itu. Sa'azuruka ghadan insyaallah. Aku akan mengunjungimu, akan mengziarahimu besok insyaallah. Apa jawabannya? Idzan ukrimaka. Jika demikian, aku akan memuliakan kamu. Kapan pemuliaan ini? Sudah, sedang atau akan? Akan, mustaqbal. Kemudian kamu lihat, idzan ukrimaka. Jatuh langsung enggak setelah apa? Idzan bersambung langsung enggak dengan fi'ilnya? Bersambung langsung. Kemudian maknanya mustaqbal, ya kan? Kemudian terletak di awal jawaban. Idzan, bukan ukrimaka idzan, bukan itu. Paham ya? Sa'azuruka ghadan insyaallah. Ukrimaka idzan, bukan gitu. Langsung idzan ukrimaka di awal jawaban. Mafhum insyaallah? 3 syarat tadi ya, nanti akan disebutkan sini tapi beda lafadznya. Wa illa seperti yang Anda jelaskan tadi itu. Jadi idzan enggak bisa berdiri sendiri ya. Harus sebagai jawaban dan juga mengandung makna jazak tadi itu. Naam. Makanya kalau ma'rab idzan harfu nasbin wa jawabin wa jazain mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Itu. Mafhum insyaallah ihsan? Berikutnya. Kai. Misal jitu kai ata'allama. Langsung saja ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Itu makna apa? Menasabkan dengan sendirinya. Enggak perlu pakai an mutmaratan wala jawazan wala wujuban, langsungan. Itu namanya tansib bin nafsiha, menasabkan dengan sendirinya tanpa bantuan. Itu ada 4. An, lan, idzan, kai. Sekarang yang berikutnya, pembagian yang kedua. Nah, barakallahu fiik. Yaitu allati tansibi an mutmaratan, yang dia itu menasabkan dengan bantuan an mutmaratan. Menasabkan dengan bantuan apa? An mutmaratan, an yang disembunyikan. Mutmarah itu maknanya makhfiyah, yang disembunyikan. Paham ya? Bukan berarti enggak ada cuma disembunyikan. Jawazan atau wujuban, ada 2. Paham ya? Yang menasabkan dengan an mutmaratan ini, an yang disembunyikan ada 2. Imma penyembunyian secara jawazan, boleh disembunyikan, jaza idharuhu wa jaza ikhfa'uhu, boleh menampakkannya, boleh menyembunyikannya, itu jawazan. Atau yang kedua, wujuban, ay wajaba ikhfa'uhu, wajib menyembunyikannya. Paham maksudnya? Contoh yang jawazan terjadi pada 2 keadaan atau 2 tempat. Pertama, ba'da lam kai. Setelah lam apa? Lamu kai. Dinamakan juga lam apa? Lamut ta'lil. Dinamakan juga lam apa? Lamul jarah. Jangan lupa, jangan bingung. Sudah kita lewati semuanya. Kenapa kalau dinamakan lamu kai? Kenapa lam ini dinamakan lamu kai? Karena apa? Karena apa? Karena ada keserupaan dengan kai. Paham ya? Nah, jadi lam ini limadha hadhihi lam sumiyat bil lam kai. Kenapa lam ini dinamakan lam kai? Limusyabahatihi, nam, atau limusyabahatiha bi kai fi dalalatihi ala ta'lil itu. Itu jawabannya. Kenapa kalau dinamakan lam kai? Karena keserupaan dia dengan kai dalam hal apa? Menunjukkan ta'lil, sebab atau alasan. Jitu, aku datang. Untuk apa? Sebabnya apa? Li ata'allama, untuk belajar. Sebab atau bukan? Sebab. Jitu, aku datang. Jitu ilal markizi. Untuk apa? Li ata'allama, untuk belajar. Paham insyaallah? Ta'lil. Naam. Terus bagaimana i'rabnya? Ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamukai. Itu kalau mau pakai kaidah. Tapi kalau antum mau pakai mudahnya langsung, ata'allama fi'lun mudhari' mansub bi lamukai. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Beliau mengatakan idza ikhtalafa bainal basriyin wal kufiyyin fattabi'il ashal kata beliau. Paham ya? Jadi kalau ada perselisihan dalam masalah i'rab atau yang semisalnya antara basriyin dan kufiyyin fattabi'il ashal, ikuti yang paling mudah. Li'annahu laisa amran syar'iyyan hatta tangdur wa tat'ab. Itu kuat sekali ya, tapi ya kadang kita milih yang benar, milih yang pendapat yang sesuai kaidah itu walaupun agak sulit sedikit enggak masalah. Kalau yang paling mudah kan langsung antum katakan ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bila mukai. Mudah enggak? Mudah kan? Tapi kalau sesuai kaidah mansubun ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamukai. Itu kalau menurut kaidah ya. Paham ya? Dan itu pendapatnya kuat. Tapi kalau antum masih bingung ya udah antum mau i'rab apa saja silakan enggak akan apa? Enggak akan merusak insyaallah. Jadi ata'allama antum i'rab dengan i'rab yang sesuai kaidah juga boleh, antum i'rab yang mudah bagi antum enggak masalah. Idza ikhtalafa bainal basriyyin wal kufiyyin fattabi'il ashal li'annahu laisa amran syar'iyyan hatta tangdur wa tat'ab. Karena ini bukan perkara syar'i hingga kamu lihat-lihat sampai capek. Paham ya? Kalau tidak salah beliau menyebutkannya dalam syarah Jurmiyah ya. Syarah Jurmiyah kalau tidak salah itu beliau menyebutkan faedah tersebut. Jadi beliau punya syarah terhadap matan Jurmiyah itu. Maksudnya apa? Kadang orang bingung kan? Ba'da lamukai langsung ya bisa aja. Enggak ada pelanggaran syariat istilahnya gitu ya. Yang kedua, ba'da atifin bismin khalis. Setelah huruf ataf ya mansub bi an mutmaratan jawazan setelah apa? Setelah huruf ataf yang barakallahu fikum setelah huruf ataf yang apa? Mengatafkan isim yang khalis. Isim khalis itu isim yang kosong dari ta'wil fi'il. Paham ya? Mana khalis itu khalisun min ta'wil fi'il. Makna khalis itu maksudnya khalisun min ta'wil fi'il. Jadi kosong, bersih, suci dari apa? Dari perubahan fi'il. Jadi murni dia itu isim ma'tufnya. Paham ya? Setelah apa? Nah, barakallahu fikum jatuh setelah 6 ataf dengan isim yang murni. Murni itu maksudnya itu nah barakallahu fikum murni dari ta'wil fi'il. Itu maksudnya. Antum lihat itu walubsu aba'atin wa taqarra aini wa taqarra. Taqarra kan dia kan apa barakallahu fik ma'tuf. Ma'tuf mana? Aba'atin. Aba'atin ini isim khalis. Ini enggak bisa dirubah fi'il ini, aba'atin. Isim khalis. Memakai pakaian yang sederhana, seadanya. Nah barakallahu fik wa taqarra aini, tapi bisa menyejukkan mataku. Maksudnya apa? Maksudnya itu taqarra inilah syahidnya. Paham ya? Nah, wa qurratu aini atau nah barakallahu fikum maksudnya di situ nanti taqarra itu takwil masdarnya itu nah ma'tuf ke aba'atin. Aba'atin isim khalis. Aba'atin ini. Isim khalis itu maksudnya bagaimana nih? Khalisun min ta'wil fi'il. Dia itu murni kosong dari perubahan fi'il. Jadi aba'ah enggak bisa dirubah menjadi fi'il. Kan ada isim yang mengandung makna fi'il kan? Isim fa'il ya enggak? Isim fa'il mengandung makna fi'il kan? Lah ini enggak, ini murni. Paham maksudnya ya? Makanya taqarra fi'il mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da na barakallahu fikum na ba'da apa ba'da 'athfin bi ismin khalis. Nah, setelah apa huruf ataf yang mengatafkan kepada isim yang khalis. Isim khalis itu isim yang murni dari ta'al fi'il. Barakallahu fikum, kita selesaikan sekalian atau ini jangan dihapus ya. Jangan dihapus, insyaallah kita besok baca yang ada di matan sekaligus menjelaskan yang wujuban ini karena wujubannya harus ada penjelasan lagi nanti enggak cukup waktunya ya. Jadi yang kita ambil baru yang jawazan. Yang wujuban insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.